Setelah selama 12 balapan lamanya menghuni posisi juru kunci, AlphaTauri akhirnya berhasil merangkak naik dari jurang klasemen konstruktor di rangkaian triple header berdua Amerika yang baru saja rampung. AlphaTauri sukses meraup poin di ketiga balapan dari Austin, Meksiko, sampai Brazil kemarin untuk mengantarkan tim ke posisi ke-8 konstruktor, mengungguli Alfa Romeo beserta Haas. Bahkan dengan 2 balapan tersisa, bukan tidak mungkin mereka bisa mengejar Williams yang cuma terpaut 7 poin di atasnya. AlphaTauri sendiri mengawali musim dengan kurang begitu memuaskan karena performa mobilnya yang tidak kompetitif, bahkan dilabeli sebagai salah satu mobil terpelan di grid. Berstatus sebagai tim satelit Red Bull yang notabene memiliki mobil paling kencang dan paling dominan di F1 saat ini, tentu menimbulkan pertanyaan kenapa performa AlphaTauri terpaut bagai bumi dan langit dengan tim induknya tersebut. Tim juga hanya bisa mengandalkan sosok Yuki Tsunoda untuk membawa mobil ini jadi lebih kompetitif di papan tengah karena Nick De Vries yang baru jalani musim pertamanya di F1 kesulitan beradaptasi dengan mobil AT04 yang problematik sampai akhirnya dia ditendang di pertengahan musim. Didepaknya De Vries dari AlphaTauri meskipun kejam dan menyedihkan, tetapi itu ternyata menjadi titik balik bagi tim asal Faenza ini untuk bangkit di sisa musim 2023. Kedatangan Daniel Ricciardo mengubah suasana tim, terutama dari sisi development mobil yang semakin baik, karena tim sekarang memiliki pembalap berpengalaman. Tapi apa yang diberikan Ricciardo ke AlphaTauri bukanlah sekedar pengalaman saja, tapi gaya balapnya yang khas dan berbeda dari Yuki Tsunoda membuat tim memiliki opsi yang lebih luas mengenai apa saja yang harus diperbaiki di mobilnya. Itu semua tergambar dari bagaimana AlphaTauri memberikan upgrade dan peningkatan performa yang mereka alami dalam 3 balapan terakhir. Secara general, AlphaTauri di awal musim memiliki 2 masalah utama di mobil mereka, yaitu pengereman yang tidak stabil dan understeer di tikungan medium, serta lambat karena kurangnya beban downforce yang dihasilkan untuk grip ban depan yang optimal. 2 masalah tersebut adalah problem bawaan dari mobil musim lalu yang belum bisa mereka atasi karena masalah korelasi data antara wind tunnel dengan data di sirkuit. Kurangnya beban downforce di mobil AlphaTauri sendiri bisa dibilang disebabkan karena tim belum bisa memaksimalkan pengembangan di area floor. Dan sepanjang musim ini, floor adalah komponen terbanyak yang diutak-atik oleh AlphaTauri, yang mana mereka tercatat sudah 6 kali ganti spesifikasi floor di mobilnya. Dari semua upgrade yang mereka luncurkan, yang jadi highlight dalam peningkatan performa AlphaTauri tentu adalah spek baru yang mereka luncurkan di GP Singapura. Secara visual jelas jika itu merupakan upgrade yang sifatnya besar karena adanya perubahan dari bentuk geometri di bagian sidepod. Lekukan atasnya dibuat lebih aerodinamis dengan membuat semacam benjolan di area atas pundak sidepod. Lekukan ini diharapkan bisa membentuk efek cekungan seperti model-model sidepod air terjun atau water slide di Alpine serta McLaren. Model downwash yang dihasilkan oleh sidepod terbaru AlphaTauri juga memiliki perbedaan desain, di mana di versi upgrade, AlphaTauri membentuk semacam tonjolan kecil di bagian ujung bawah sidepod. Fungsinya untuk mencegah kebocoran airflow dari atas sidepod yang bisa mengganggu aliran udara yang ada di area pinggir floor dan berpengaruh ke konsistensi downforce. Suspensi belakang juga mendapat sedikit modifikasi di bagian leg wishbone depan yang digeser sedikit ke bawah untuk memberikan ruang terhadap airflow dari model sidepod yang baru. Meski perubahan yang ditampilkan dari sidepod ini cukup signifikan, tetapi peningkatan performa terbesar yang dihasilkan oleh AlphaTauri terletak pada development mereka di area floor. Tim berfokus pada interaksi aliran udara ketika mulai memasuki area underfloor yang sangat krusial terhadap manajemen airflow di bawah mobil. Bagian leading edge atau bagian terdepan dari floor sedikit ditinggikan untuk memberikan efek downslide yang lebih ekstrim ke area underfloor yang bisa mempercepat aliran udara yang masuk ke sana. Selain itu, modifikasi juga mereka buat di elemen floor fences atau bila-bila di bagian depan floor, di mana bagian terluarnya didesain untuk mengarahkan airflow keluar untuk menjauhkan udara turbulensi dari ban depan atau tire wick dari area underfloor. Tire wick bisa mengganggu kestabilan airflow yang mengalir di bawah mobil dan mengacaukan downforce yang dihasilkan. Selain menjauhkan tire wick, floor fences ini juga membantu mengoptimalkan airflow yang mengalir ke area-area di pinggir floor. Sama seperti apa yang dilakukan oleh tim-tim lain, airflow tersebut akan membentuk vortex atau pusaran angin yang akan mengunci area underfloor supaya downforce yang dihasilkan tetap stabil. AlphaTauri di sini mengadopsi konsep dari Red Bull, yaitu dengan membuat dan memperpanjang terowongan kecil di bagian pinggir floor yang berguna untuk membuat area kecil bertekanan udara rendah yang bisa membantu memperkuat vortex yang dihasilkan tadi.
Dari semua upgrade di sidepod dan floor tersebut, AlphaTauri berhasil menemukan solusi terhadap permasalahan mereka di tikungan lambat dengan poin yang diraih Liam Lawson di Singapura. Tapi yang terpenting adalah upgrade tersebut bisa menambah downforce yang bisa dihasilkan oleh mobil AT04, terutama downforce yang ada di bagian depan untuk membuat karakteristik mobil ini lebih lincah saat berbelok. Itu secara tidak langsung mengabulkan permintaan Daniel Ricciardo yang pada balapan comeback-nya di GP Hongaria. Dia memberikan saran kepada tim untuk meningkatkan sensitivitas atau grip di ban depan. Gaya balap Ricciardo yang oversteer dan lembut tentu akan cocok dengan hal tersebut. Terbukti dari hasil yang ia raih di GP Meksiko, di mana dia tampil sangat bagus dan membawa pulang 6 poin dari sana. Sementara bagi Tsunoda, upgrade tersebut juga bekerja dengan baik, karena dia juga pembalap yang menyukai grip ban depan yang kuat. Apalagi Tsunoda memiliki ciri khas dengan cara pengeremannya yang sangat agresif. Perbaikan downforce di mobil AlphaTauri jelas membantu performanya seperti yang ditunjukkan di GP Brazil kemarin. Kehadiran Ricciardo juga membantu Tsunoda untuk mengeksplor lebih banyak variasi driving style, karena kedua pembalap ini punya gaya balap yang berbeda. Tsunoda bisa belajar dari rekan setim seniornya tersebut dalam hal bagaimana cara melepas rem dengan halus yang akan membantunya dalam corner entry, terutama di tikungan-tikungan lambat atau medium yang panjang, seperti di Brazil dan Meksiko. Jadi bisa disimpulkan peningkatan performa AlphaTauri disebabkan oleh perombakan bagian floor yang akhirnya mereka menemukan spesifikasi yang tepat untuk memperbaiki kelemahan di seputar overall downforce mobil. Dibantu dengan gaya balap Ricciardo dan Tsunoda yang sama-sama cocok serta saling melengkapi, membuat perolehan poin mereka bisa meningkat pesat dalam 3 balapan terakhir. Lalu apakah peningkatan performa AlphaTauri ini adalah tanda atau bocoran awal dari tambah dekatnya hubungan mereka dengan Red Bull tahun depan? Meski secara desain, AlphaTauri punya visual yang sedikit berbeda dari RB19, tetapi secara konsep performa keduanya memiliki kesamaan orientasi, yaitu kestabilan platform. AlphaTauri lewat perombakan di floornya bukan hanya mengincar peningkatan downforce, tetapi juga kestabilan mobil yang selama ini merupakan rahasia dominasi dari Red Bull ketika balapan. Kestabilan itu sudah mereka dapat dalam 3 balapan terakhir, dan bisa dilihat dari data race pace di Brazil kemarin. Tsunoda dan Ricciardo, baik di sprint race ataupun balapan utama, kecepatannya sama-sama sangat kompetitif di 10 besar, dan ketika tim-tim lain kesulitan dengan degradasi ban, mereka masih relatif mampu menjaga kecepatannya. Menandakan jika mobil AlphaTauri bukan cuma kencang, tapi sudah cukup stabil di sirkuit, sama seperti Red Bull. Bisa jadi ada campur tangan Red Bull terhadap pengembangan mobil di AlphaTauri akhir-akhir ini, karena memang seperti kata Christian Horner dulu, jika tim satelit tidak boleh terlalu jauh dari tim utama. Hitung-hitung sebagai pemanasan sebelum kerjasama yang lebih erat pada 2024 nanti di antara mereka berdua, di mana AlphaTauri akan menggunakan banyak komponen dari Red Bull, dan bukan tidak mungkin desain RB19 tahun ini akan dijiplak tahun depan oleh tim satelitnya. Dengan pembuatan mobil yang akan digabung jadi satu pabrik di Inggris, Adrian Newey disebut-sebut juga akan terlibat dalam pembuatan mobil di 2 tim itu secara sekaligus. Sama seperti di era 2006 sampai 2008, di mana Newey selain sebagai desainer utama di Red Bull, tapi dia juga ikut mendesain mobil Toro Rosso. Jadi kami tidak heran kalau tahun depan mobil Red Bull akan dikloning oleh AlphaTauri dengan desain keduanya yang tak beda jauh. Mirip-mirip seperti model kerjasama Ferrari dan Haas, di mana kedua mobil mereka selalu identik dari musim ke musim. Pengaruh Red Bull yang makin kuat ini bukan cuma dari sisi teknis saja, namun dari sisi internal. Posisi Franz Tost yang sudah menjabat sebagai tim prinsipal selama 17 tahun lamanya di sana harus angkat kaki dan digantikan oleh Peter Bayer serta Lauren Makis. Secara marketing, branding AlphaTauri kemungkinan besar juga akan diganti tahun depan, karena merek fashion anak perusahaan dari Red Bull tersebut ternyata tidak mendatangkan value komersial yang menguntungkan. Kabarnya, brand seperti Hugo Boss dan Adidas berminat untuk jadi nama baru di tim tersebut. Apapun yang terjadi tahun depan, menarik untuk dinanti bagaimana dampak hubungan silaturahmi dari duo tim banteng ini yang semakin erat terhadap peta persaingan di papan tengah, yang tentu kami harapkan makin ketat ke depannya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.